Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fatil Azam dari kelas K32D. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisme dan kapitalisme. Namun sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Alna. Baik, saya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Alenda Binti Rafif. Saya dari kelas K32A dengan NIP 05210404. Ya, mungkin bisa dilanjut. Salah satu. Oke, aku izin masuk ya. Perkenalkan, namaku Aisyah Diva Syaira dari kelas K32C dengan NRP 052104085. Ya, dilanjut. Ya, benar. Perkenalkan, nama aku Aisyah Nuraini dari kelas K32A NRP 052104021. Ya, lanjut. Perkenalkan, saya Alivia Yumiranti dari kelas K32B dengan NRP 0521040059. Ya, lanjut. Izin masuk, perkenalkan saya Ainul Rafika Fidausi dari kelas K32D NRP 05210401008. Ya, lanjut. Izin masuk, perkenalkan nama saya Almalia Hakim dari kelas K32B NRP 052104156. Baik, terima kasih. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin libertas yang berarti kebebasan. Liberalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan yang mencakup kebebasan itu sendiri. Liberalisme merupakan suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan dalam hak memiliki sesuatu, hak menentang penindasan, hak mendapatkan perlindungan, dan hak bertempat tinggal. Sejarah paham liberalisme. Paham liberalisme telah berkembang pada masa Renaissance yang berupaya memperjuangkan kebebasan manusia dari kungkungan dan dominasi gereja di segala aspek kehidupan. Lalu selanjutnya, liberalisme itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama berdasarkan masa liberalismenya. Nah, liberalisme itu ada klasik yang artinya timbul pada awal ke-16. Paham ini mengutamakan keberadaan dan kebebasan dan tidak bersifat mutlak untuk setiap individunya. Lalu ada liberalisme modern. Muncul sejak abad 20 sebagai penyesuaian terhadap perkembangan zaman, yang artinya hanya menambahkan hal baru tanpa menghilangkan masa liberalisme klasik. Oke, selanjutnya ada ide kebebasan dalam paham liberalisme berkembang menjadi suatu gerakan dalam bidang apa saja. Yang pertama ada politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dalam bidang politik ini melahirkan konsep yang demokratis. Lalu pada bidang ekonomi, menentang monopoli dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Lalu selanjutnya dalam bidang sosial, menjunjung tinggi kebebasan individu dan menentang kewenang-wenangan. Selanjutnya, perkembangan liberalisme di Inggris. Paham liberalisme di Inggris terjadi pada revolusi agraria dan revolusi industri. Paham ini muncul sebagai reaksi dari diterapkannya politik ekonomi merkantilisme yang berkembang luas di Eropa pada saat itu. Secara politik, paham liberalisme di Inggris berhasil membatasi kewenangan monarki dan memberdayakan parlemen. Berikut merupakan tahapan terbentuknya liberalisme di Inggris. 1. Magna Carta 1215 yang diajukan oleh pemuka masyarakat Inggris kepada Raja John, yang berisi antara lain bahwa seseorang tidak boleh ditangkap, diperiksa,
disiksa, diasingkan, atau disita miliknya tanpa alasan hukum. 2. The Great Charter Liberties. Berisi tentang pengakuan tentang adanya kebebasan bertindak bagi kota-kota dan kebebasan perdagangan. 3. Habeas Corpus Act. Di dalamnya ditetapkan bahwa hakim harus dapat menunjukkan alasan lengkap untuk menangkap seseorang. 4. Bill of Rights, yang ditandatangani oleh Raja William, menetapkan hak-hak parlemen sebagai perwakilan rakyat. Pada tahun 1690, John Locke menyampaikan dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government. Pada tahun 1776, Adam Smith, bapak ekonomi liberal, menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Wealth of Nations. Kedua buku ini menyampaikan tentang pentingnya hak-hak yang dimiliki oleh orang untuk dijamin oleh pemerintah serta pentingnya liberalisme diterapkan pada sektor ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai perkembangan liberalisme di Prancis, yaitu politeknik merkantilisme dan kolbertisme sangat memengaruhi perkembangan liberalisme di Prancis. Para kaum berburuh kemudian menentang sistem politik tersebut yang dianggap menghambat kebebasan berusaha. Mereka juga menuntut kebebasan dalam bidang politik serta agama. Selain itu, ada juga perkembangan dari cendekiawan Prancis yang memengaruhi perkembangan liberalisme di Prancis. Yang pertama yaitu ada Montesquieu, yaitu dia menuliskan buku yang berjudul L'Esprit des Lois, yang artinya jiwa hukum, di mana isi buku tersebut mengandung tentang trias politika mengenai legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua yaitu ada Voltaire, yaitu seorang penganut paham rasionalisme yang banyak memberikan kritik terhadap pemerintahan Prancis. Dan yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau, bukunya berjudul Du Contrat Social, yang mengandung isi buku kedaulatan harus berada di tangan rakyat. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi berikut adalah penyataan HAM yang dirumuskan pada 1971 sebagai dampak dari Revolusi Prancis. Jadi, hak asasi yang terkumpul dalam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen tersebut antara lain, manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka, manusia mempunyai hak yang sama, manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain, warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum, manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang, manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan, manusia merdeka mengeluarkan pikiran, adanya kemerdekaan surat kabar, adanya kemerdekaan bersatu dan berapat, adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan, lalu adanya kemerdekaan rumah tangga, adanya kemerdekaan hak milik, dan adanya kemerdekaan lalu lintas, yang terakhir adanya hak hidup dan mencari nafkah. Lalu, kapitalisme dari istilah Karl Marx adalah pemilik alat industri dalam infrastruktur dan buruh yang bekerja di perusahaan kapitalisme memiliki hak atau alat tersebut. Konsekuensi sistem dan ekonomi yang modelnya bersumber pada model pribadi atau model perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasaran bebas. Lalu ada ciri-ciri kapitalisme. Yang pertama, mementingkan diri sendiri. Kedua, penjaminan hak milik perseorangan. Yang ketiga, memberikan kebebasan individu penuh. Dan yang terakhir, tidak perlu peran pemerintah dan nilai-nilai kolektif distribusi. Baik, saya lanjut. Untuk bentuk kapitalisme, yang pertama ada kapitalisme perdagangan, yaitu muncul pada abad ke-16 setelah dihapusnya sistem feodal. Untuk yang kedua, kapitalisme industri. Kapitalisme industri lahir ditopang kemajuan industri mesin uap James Watt tahun 1765 dan mesin tenun tahun 1733. Dan yang ketiga ada sistem kartel. Sistem kartel yaitu kesepakatan perusahaan besar dalam membagi pasaran internasional. Dan yang terakhir ada sistem trust, yaitu sebuah sistem yang membentuk satu perusahaan dari berbagai perusahaan yang bersaing agar mampu memproduksi
dan kuat mengontrol serta menguasai pasar. Kelebihan kapitalisme. Yang pertama ada efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. Dan yang kedua ada sistem individu jadi lebih kreatif untuk dapat bersaing. Dan yang ketiga pertumbuhan ekonomi yang cepat karena persaingan pasar. Dan yang keempat ada adanya penghargaan pada kerja keras individu dalam bisnis. Yang terakhir, konsumen dapat mengendalikan pasar karena persaingan harga yang terjadi antar perusahaan. Baik, selanjutnya adalah bentuk-bentuk kapitalisme. Yang pertama ada kapitalisme awal, yang mana berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok ditandai dengan kehadiran industri sandang di Inggris menggunakan mesin pemintal sederhana dan mampu meningkatkan surplus sosial. Penguraian dilihat bahwa tahap tersebut didukung 3 faktor yang sangat penting. Yang pertama, dukungan agama, hadirnya logam mulia, dan keikutsertaan negara. Studi Russell, Modes of Production Individual Works History London and New York Routledge, tahun 1988 menjelaskan, kapitalisme tidak bisa menyebut Eropa dan Inggris abad ke-12 adalah lokasi awal perkembangan kapitalisme. Lalu untuk bentuk kedua ada kapitalisme klasik. Kapitalisme klasik terjadi pergeseran perilaku para kapitalis yang semula hanya perdagangan publik ke wilayah yang mempunyai jangkauan lebih luas, yaitu industri. Kapitalisme mulai meletakkan dasarnya yaitu laissez-faire, laissez-passer, sebagai doktrin mutlak Adam Smith. Dillard menerangkan bahwa perkembangan kapitalisme semata-mata menggunakan argumentasi ekonomis. Perkembangan ini menjadi parameter keberhasilan bagi kaum bourgeois dalam struktur sosial masyarakat. Lalu yang terakhir ada kapitalisme lanjut. Kapitalisme ini mulai berkembang sejak abad 19 dan Perang Dunia I sebagai momentum utama. Kapitalisme ditandai dengan 3 momentum, yaitu pergeseran dominasi model dari Eropa ke Amerika, bangkitnya kesadaran bangsa di Asia dan Afrika terhadap kolonialisme Eropa, lalu revolusi Bolshevik Rusia yang berhasrat meluluhlantahkan institusi fundamental kapitalisme. Hal ini ditunjukkan oleh menjamunya korporasi-korporasi modern. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vika. Mungkin sekian dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, saya mewakili kelompok 2. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.